Selamat siang semua, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Bu. Ya, Happy New Year semua, selamat tahun baru 2021. Videonya, iya, coba tolong dong aktifkan videonya. Semuanya aktifkan videonya. Yute, Neta, Lestari. Ya, semua aktifkan videonya. Ruth belum. Marta, Zevani, semua ya? Ya, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, mau minta tolong Marta Gloria ya, tolong pimpin doa Marta. Iya, Bu. Marta masih di mute, Marta. Oh iya, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita bersatu di dalam doa. Saya akan membawakan doa dalam Kristen Protestan, yang lain boleh mengikuti. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami masih bisa berkumpul di Teams ini Tuhan. Sebentar kami ingin memulai perkuliahan kami, kiranya Kau berkati dosen kami, Bu Melinda, agar bisa mengajari kami dan berikanlah dia kesabaran dalam mengajari kami Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna, ampunilah akan kesalahan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Marta. Ya, Bu. Tadi siapa itu? Adik kamu ya, Marta? Marta masih di mute tuh. Kenapa, Bu? Tadi adikmu itu tuh. Ya, Bu, maaf ya, Bu. Iya. Oke, baik kita mulai ya. Di pertemuan hari ini ya, kita sebentar lagi sudah mau UAS ya, ujian akhir semester. Jadi semua sudah mulai prepare ya, sudah siapkan, sudah mulai belajar ya dari materi sesuai dengan RPS, materi yang setelah UTS sampai dengan nanti terakhir kita perkuliahan, sudah mulai di prepare ya. Kemudian belajar keras. Kemudian yang kedua, cek lagi di Google Classroom. Saya bisa melihat siapa yang belum buat atau menyelesaikan tugas, tapi kalian cek lagi ya, periksa lagi, mana tahu ada yang lupa submit, lupa upload, atau ada yang belum mengerjakan, dibereskan semua ya, dibereskan semua dalam minggu ini supaya nanti jangan ada yang bolong-bolong, ada tugas-tugas yang belum dikerjakan itu diselesaikan semua supaya nanti mendapat nilai yang maksimal. Kalau UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, tapi ada tugas pertemuan yang belum selesai semua, ada yang bolong-bolong, nanti nilainya jadi tidak maksimal, tidak bagus ya. Jadi perhatikan semua, masih ada waktu, usahakan minggu ini sudah selesai. Baik, kita mulai untuk pertemuan hari ini. Rencana adalah materi dari pertemuan pada hari ini adalah dari chapter 12 ya. Ini saya share nanti sambil mahasiswa semua lihat dari buku cetaknya juga ya, dari buku cetaknya. Kemudian nanti di akhir perkuliahan Trimides tolong ingatkan saya untuk presensi ya, presensi kehadiran. Ini saya share untuk yang materi sekarang ya. Sudah terlihat chapter 12? Udah, Bu. Sudah ya? Ya. Perhatikan, simak dengan baik ya. Jadi chapter 12 ini kita
Ini chapter terakhir kita. Jadi kita UAS ya sampai dengan ini chapter 12 tentang intangible assets atau aset tidak berwujud. Jadi pelajari sampai dengan hari ini ya, untuk minggu depan juga masih ya. Jadi minggu depan rencana kita matengin lagi chapter 12 sama review materi-materi yang akan kita pelajari. Akan diujikan di UAS. Jadi untuk chapter 12 ini learning objektifnya atau tujuan pembelajarannya adalah bagaimana mahasiswa bisa menggambarkan karakteristik atau ciri khas dari aset tidak berwujud. Kemudian mampu mengidentifikasikan cost ya, termasuk initial valuation of intangible asset atau penilaian awal dari aset tidak berwujud. Kemudian mampu menjelaskan prosedur untuk amortisasi intangible asset. Jadi kalau untuk aset tidak berwujud itu penyusutannya kita sebut dengan amortisasi. Berikutnya adalah menggambarkan tipe dari intangible asset. Menjelaskan isu konseptual yang berhubungan dengan goodwill. Kemudian menggambarkan prosedur akuntansi untuk pencatatan goodwill. Menjelaskan isu akuntansi yang berhubungan dengan intangible asset impairments. Mengidentifikasikan isu konseptual yang berhubungan dengan cost untuk penelitian dan pengembangan atau research and development. Jadi penting sekali ada alokasi untuk research and development dalam suatu perusahaan ya, supaya bisa mengimbangi dengan perkembangan-perkembangan yang ada ya di pasar ataupun untuk menjaga kualitas dari produk atau jasanya, barang atau jasanya dengan perusahaan-perusahaan kompetitor lainnya di luar ya. Kemudian menggambarkan dari sisi akuntansi untuk research and development and similar cost. Kemudian yang terakhir adalah mengindikasikan presentasi atau penyajian dari intangible asset and related items ya. Jadi ini adalah learning objective atau tujuan pembelajarannya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini merupakan komponen-komponen yang akan kita pelajari ya. Jadi untuk intangible asset issue itu karakteristiknya, ciri-cirinya, penilaiannya, dan amortisasinya. Nanti untuk UAS itu ada bentuk soalnya, ada yang hitungan, ada juga yang teori ya, ada yang teori. Jadi nanti pelajari juga untuk yang teorinya, selain hitungan-hitungan. Kemudian tipe-tipe dari intangible, kemudian impairment of intangible, kemudian cost dari penelitian dan pengembangan, dan penyajiannya, penyajian untuk aset tidak berwujud. Ini adalah scope yang akan kita pelajari untuk intangible asset. Karakteristik, kita mulai dari karakteristik ya. Jadi karakteristik dari intangible asset itu ada 3 karakteristik atau ciri-ciri khas yang utama. Yang pertama adalah identifiable, jadi dapat diidentifikasikan bahwa aset tidak berwujud ini suatu perusahaan itu punya aset tidak berwujud, kemudian ada alokasinya, ada akunnya tersendiri, jadi dapat diidentifikasikan. Yang kedua adalah lack physical existence. Tentu kalau untuk aset tidak berwujud ini tidak ada bentuk fisiknya ya, tidak ada bentuk fisiknya. Kemudian yang ketiga, not monetary assets. Ini adalah ciri khas utama yang ketiga. Secara normal, untuk intangible asset ini akan masuk atau diklasifikasikan dalam non-current asset. Jadi di dalam laporan posisi keuangan, bagian aset, kan ada current asset, ada non-current asset. Berarti masuk ke non-current asset. Ya, penempatan untuk di laporan keuangannya intangible asset masuk ke non-current asset atau NCA. Next, untuk valuation atau penilaian. Nah, untuk membeli atau purchase intangible itu dicatatnya dengan cost ya, sesuai dengan harga perolehan. Jadi dicatat sesuai dengan cost-nya. Include all costs necessary to make the intangible asset ready for its intended use. Jadi
typical cost-nya itu, jadi untuk mencatat intangible itu tidak hanya harga dari intangible atau price dari intangible atau purchase price, tetapi meliputi nilai cost, artinya harga perolehan dari intangible itu untuk memperoleh keseluruhannya, itulah yang nanti dicantumkan di dalam non-current asset. Apa saja rincian dari cost tersebut? Bisa nanti tentu saja purchase price ya, harga pembelian dari aset tidak berwujud tersebut. Kemudian apa saja yang biaya-biaya yang diperlukan untuk memperoleh intangible tersebut ya, itu masuk ke dalam cost. Contohnya legal fee ya, atau other incidental expenses. Jadi secara rangkuman adalah apa saja biaya yang diperlukan untuk memperoleh intangible asset itu secara keseluruhan di samping purchase price, maka itu digolongkan atau dicatat berdasarkan cost dari intangible itu. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, ini mengenai internally created intangibles. Nah, jadi perusahaan ya, companies expense all research based costs and some development phase costs. Certain development costs are capitalized once economic viability criteria are met. Jadi ini kita lihat juga dari sisi ekonomiknya untuk pengembangan dari intangible asset ya, terutama untuk valuation atau penilaian. Nah, untuk International Financial Reporting Standard itu akan mengidentifikasi kriteria-kriteria yang spesifik yang harus ada ya dalam melakukan kapitalisasi khususnya untuk biaya pengembangan dari aset tidak berwujud. Karena aset tidak berwujud itu tentu tidak lepas dari biaya-biaya bagaimana supaya bisa aset tersebut bisa berkembang ya, development, kemudian dilakukan penelitian atau research, biaya riset untuk aset tidak berwujud tersebut. Itu untuk valuation-nya. Nah, untuk internally created intangible, jadi ada tahapan-tahapan untuk penelitian dan pengembangan. Tentu biaya penelitian dan pengembangan khususnya untuk aset tidak berwujud ini memerlukan biaya yang sangat besar ya, karena tentu terlepas dari adanya kompetitor dan juga perusahaan juga mesti eksis ya jika memiliki aset tidak berwujud supaya nanti dapat bermanfaat dan bisa menghasilkan income yang lebih besar dari aset tidak berwujud tersebut. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya mulai dari beginning of project sampai dengan ready for sale or use ya. Jadi siap untuk dijual, siap untuk digunakan. Ini tahapan-tahapannya untuk intangible asset. Kita lanjut berikutnya untuk amortisasi of intangible ya, amortisasi bentar. Amortisasi of intangible. Coba Zevani tolong dibaca. Intangible asset issues, amortization of intangibles, limited life intangibles. First, amortized by systematic charge to expand over useful life. Second, credit asset account or accumulated amortization. Third, useful life should reflect the periods over which the asset will contribute to cash flows. Fourth, amortization should be costless residual value. And fifth, IFRS requires company to assess the residual values and useful life of intangible assets at least annually. Ya, jadi untuk intangible itu tentu ada keterbatasan. Ya, keterbatasannya apa saja? Berkaitan dengan amortisasi, ya, dari amortisasi secara sistematis. Kemudian juga kredit aset account atau akumulasi amortisasinya, umur manfaatnya, amortisasi yang dapat mengurangi nilai sisa, dan juga untuk IFRS dalam melakukan suatu atau melakukan suatu
kebijakan untuk standar-standar yang ada dalam akuntansi yang memiliki aset tidak berwujud, itu penilaiannya terutama untuk menentukan nilai sisa, kemudian umur manfaat dari aset tidak berwujud itu untuk setiap tahunnya atau sifatnya yang annually. Jadi itu ada keterbatasannya ya, limited life. Kemudian indefinite life, intangible itu berkaitan dengan 3 komponen ini. Jadi no foreseeable limit, no amortization, dan adanya tes atau uji indefinite life. Ini untuk indefinite life-nya. Berikutnya untuk amortisasi dari intangible. Jadi ada tipe-tipenya. Tipe-tipenya yang pertama adalah limited life intangible, kemudian yang kedua adalah indefinite life intangible. Nah, jadi untuk ciri-ciri ini ya, keterangannya di bagian kanan itu baik untuk purchase-nya, kemudian untuk internally created, untuk amortisasi, kemudian untuk uji impairment. Jadi ada perbedaan ya, terutama untuk bagian amortisasi ini untuk kedua tipe dari amortisasi intangible ini. Ya. Kategori-kategori utama dari intangible itu yang pertama adalah yang berhubungan dengan marketing. Kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan customer atau customer related. Yang ketiga artistic related. Yang keempat kontrak related. Yang kelima teknologi related. Dan yang keenam adalah goodwill. Ini adalah kategori utama ya dari intangible atau aset tidak berwujud. Nah, berkaitan dengan marketing atau pemasaran ya, untuk related intangible asset, contohnya apa? Contohnya trademark atau trade names, ya. Kemudian newspaper message, internet domain names, and non-competition agreement. Jadi ini adalah contoh yang berkaitan dengan pemasaran atau marketing ya, trademarks ya. Tentu semua mahasiswa sudah melihat ya kalau misalnya lambangnya ini artinya apa ya. Ini milik siapa gitu ya. Ini sudah menjadi trademark. Jadi ini adalah tipe-tipe yang berkaitan dengan marketing. Kemudian untuk yang customer related intangible asset. Contohnya apa? Contohnya customer list gitu ya, order ya atau production backlogs, kemudian kontraktual and non kontraktual customer relationship. Nah, jadi ini adalah tipe dari intangible yang berkaitan dengan customer. Oke. Untuk yang berkaitan dengan customer ini, contohnya ada suatu perusahaan, ya, dia memiliki customer list dari large newspaper. Nah, jadi besarnya itu adalah 6 juta euro di awal tahun 2011, yaitu tanggal 1 Januari. Kemudian green market ini memperkirakan benefit dari informasi yang akan diperoleh ya setelah 3 tahun periodenya, dan perusahaan mencatat pembelian dari customer list and amortization-nya. Jadi untuk tipe dari intangible ini, kita bisa mendokumentasikan dengan mencatat jurnal yang berkaitan dengan transaksi yang ada. Jadi mulai dari awal ya, memperoleh customer list, tentu biaya yang dikeluarkan ya sebesar 6 juta euro. Jadi kita catat customer list-nya di debit, sementara cash-nya di kredit. Jadi sebesarnya 6 juta euro. Kemudian setelah itu ada amortisasi ya, amortisasi. Jadi di sini ada tulisan atau informasi market expect to benefit from the information evenly over a 3-year period. Nah, jadi kita catat di akhir tahun amortization expense pada customer list ya, 2 juta. Tipe yang berikutnya, tipe yang ketiga adalah artistic. Tadi kan yang pertama sudah ya marketing, yang kedua customer, kemudian yang ketiga ini adalah artistic.
Artistic related intangible asset, contohnya apa saja? Plays, literary works, ya, musical works, pictures, photographs, and video, and audiovisual material. Jadi untuk artistik ini biasanya copyright granted for the life of the creator plus 70 years, 70 tahun. Ya, contohnya adalah ini di bawah ini. Nah, ini dengan intangible asset yang kita lihat ini, kita sudah tahu nih milik siapa, kemudian usahanya berkembang dalam bidang apa, ya. Ini dari sisi artistik atau tipe yang artistik. Selanjutnya yang keempat adalah contract related intangible asset. Jadi kalau kontrak, contohnya franchise, ya, kemudian license agreement, construction permit, izin konstruksi, broadcast rights, and service or supply contracts. Nah, jadi untuk yang franchise, ya, or license itu ada umur batasannya dan akan diamortisasikan, ya, untuk expense-nya. Nah, contohnya adalah di bawah ini. Di ini franchise, ya, franchise. Next yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan teknologi. Jadi contohnya untuk intangible ini adalah paten teknologi, and trade secret granted by a governmental body. Nah, contohnya ya di sini ada produknya Canon, ya. Kemudian merek, ya. Jadi paten ini memberikan hak eksklusif, ya, untuk penggunaannya untuk periode 20 tahun. Kemudian capitalized cost of purchasing a patent. Kemudian ada expense untuk R&D-nya. R&D ini research and development untuk mengembangkan paten tersebut. Kemudian ada amortisasi, ya, amortize over legal life or useful life, whichever is shorter. Jadi ini untuk yang teknologi. Nah, jika perusahaan tersebut memiliki tipe dari intangible untuk paten, contohnya ini adalah seperti di layar, ya. Jadi perusahaan misalnya dia ada legal cost sebesar $180.000 di tanggal 1 Januari 2011. Nah, kemudian patennya itu umur manfaatnya adalah 20 tahun dan diamortisasi dengan metode garis lurus. Kemudian bagaimana pencatatan dari Harcourt Corporation ini untuk legal fee dan amortisasi? Di awal tahun, di 1 Januari, tentu untuk pengadaan intangible ini, perusahaan mencatat paten pada cash. Jadi mengeluarkan uang tunai, ya, untuk paten tersebut sebesar $180.000. Ini kalau dirupiahin ya lumayan, ya. Nah, di akhir tahun baru kemudian dilakukan penyusutan. Jadi kalau untuk intangible kita sebutnya amortization. Tapi kalau untuk aset yang berwujud itu kita catat depreciation. Ya, jadi karena ini adalah intangible, maka kita catat patent amortization expense pada paten. Ya, besarnya berapa? 180.000 ini dibagi umur manfaatnya. 180.000 dibagi 20 tahun. Hasilnya adalah $9.000 nanti per tahunnya. Ini karena baru 1 tahun berarti $9.000. Ya, itu untuk amortisasinya di akhir tahun. Umur manfaat prediksi 20 tahun. Kemudian goodwill. Goodwill, Trifornia, tolong dibaca. Goodwill, contractual respects the future economy benefit received for the other asset acquired in business combination that are not individually identified and separately
cost nets. Only record when our entry business is purchased. Goodwill is immeasured as the excess of cost of the purchase over the VMV of the intangible net asset purchase. Internal create goodwill should not be capitalized. Ya, makasih Trifornia. Jadi ini mengenai goodwill ya, secara konsep menyajikan untuk keuntungan ekonomi di masa yang akan datang yang akan meningkat dari aset dalam perusahaan tersebut yang telah diperoleh dari kegiatan kombinasi bisnis. Jadi ini adalah goodwill ya. Nah, untuk ilustrasi 12.4 ini di sini ada contoh untuk multi-diversified incorporation, di mana perusahaan ini memutuskan untuk perusahaan ini memerlukan divisi untuk suplemen existing tractor distributorship. Nah, jadi multi-diversified ini dia tertarik untuk membeli Sao Paulo, Brazil. Jadi ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, Tractor Link Corporation ini ya, laporan posisi keuangannya per tahun 2011, aset ya, kemudian ada equity-nya, ini total asetnya adalah 255.000. Terdiri dari apa saja? Ada PPE, ada inventory, receivable, dan cash. Kemudian untuk fair value atau nilai wajar atau nilai pasarnya disajikan di ilustrasi 12.5 ini. Tractor Link Company memutuskan untuk menerima multi-diversified over sebesar 400.000. Yang ditanyakan, what is the value of the goodwill, if any? Ya, what is the value of the goodwill, if any? Nah, jadi kira-kira apa saja nih determination dari goodwill-nya? Dari 400.000 ini ya. Jadi ada PPE, paten, ya, inventory, receivable, cash, liabilities. Nah, untuk fair value-nya sebesar $350.000. Untuk purchase price-nya tadi yang 40.000 ini. Nah, jadi untuk 350 dan 400.000 ini selisihnya adalah $50.000. Ini merupakan value assigned to goodwill. Ini untuk determination dari goodwill tersebut. Kemudian untuk jurnalnya, ya, jurnal dari multi diversify records this transaction as follow. Dari transaksi yang sudah dihitung tadi kan goodwill-nya 50.000. Maka kita bentuk, kita catat jurnalnya seperti yang ada di layar ini. Nah, bagian debit itu adalah aset dari multi diversified termasuk juga dengan goodwill-nya. Kemudian yang bagian kredit itu adalah liabilities dan cash karena untuk transaksi tersebut ya cash-nya di kredit. Jadi PPE, paten, inventory, receivable, cash, dan nanti selisih dari perhitungan itu goodwill-nya ya $50.000. Kemudian kreditnya adalah liabilities dan cash. Ini untuk pencatatan dari transaksi yang tadi. Kemudian untuk penghapusan goodwill atau goodwill write-off. Jadi ada ketentuan-ketentuan goodwill considered to have an indefinite life should not be amortized dan hanya adjust carrying value when goodwill is impaired. Nah, untuk bargain purchase-nya di sini ada ketentuan purchase price itu less ya, lebih kecil than the fair value. Kemudian amount atau jumlahnya itu dicatat sebagai keuntungan dari pihak pembeli. Jadi dicatat sebagai keuntungan dari pihak pembeli.
Nah, untuk ilustrasi 11-15, impairment of limited life intangible, ini kita catat untuk urut-urutannya, mulai dari carrying amount, kemudian dibandingkan kepada recoverable amount, kemudian kita cek mana yang lebih tinggi untuk fair value less cost to sell dan value in use. Jadi ini untuk impairment of limited life intangible, gambarannya ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Perusahaan Lurch memiliki hak paten untuk mengekstrak oil dari shale rock. Nah, jadi carrying value untuk mengekstrak tersebut adalah 5 juta dolar di tahun 2010. Unfortunately, ya, several recent non-shale oil discoveries adversely affected the demand for shale oil technology, indicating that the patent is impaired. Lurch determines the recoverable amount for the patent based on value in use. Nah, kemudian estimasinya adalah 2 juta berdasarkan perkiraan discounted dari net future cash flow at its market rate of interest. Jadi kita dapat melihat dari transaksi ini carrying value-nya sebesar 5 juta dolar, kemudian estimasi untuk patennya itu adalah 2 juta dolar. Untuk mengkalkulasikan impairment loss, kita pakai ilustrasi 11-15 ya, gambarannya. Nah, jadi carrying amount tadi diketahui ya 5 juta, kemudian value in use-nya 2 juta. Nah, untuk fair value dikurangi cost itu belum diketahui, unknown. Recoverable amount-nya adalah 2 juta. Nah, jadi dari selisih ini kita bisa lihat bahwa menghitung impairment loss-nya itu 5 dikurang 2 ya, carrying amount dikurang recoverable amount dibandingkan. Jadi sebesar 3 juta dolar untuk impairment loss. Oke, setelah kita mengetahui impairment loss-nya sebesar 3 juta, kemudian kita coba catat ya dalam bentuk jurnal, loss on impairment pada paten. Jadi loss-nya itu di debit, patennya di kredit. Besarnya adalah selisih atau perbandingan antara carrying amount dan recoverable amount. Ini untuk impairment loss-nya, pencatatannya ya. Nah, untuk reversal atau pembalikan ya, pembalikan dari impairment loss-nya ini diketahui carrying amount patent after impairment itu sebesar 2 juta dolar. Nah, untuk amortisasinya kita ketahui adalah 5 tahun, jadi 2 juta itu kita bagi dalam 5 tahun. Ya, untuk nilai sisanya 5 tahun dari patent life. Jadi besarnya adalah 400.000. Nah, ini setiap tahunnya ya, amortization expense-nya 400.000, 400.000 ya, pengurangan-pengurangan untuk beban amortisasi. Sehingga di akhir tahun 2011, carrying amount-nya sebesar 1.600.000. Diperoleh dari mana? Dari 2 juta dikurang 400.000 dolar. Besarnya adalah 1,6 juta dolar. Berikutnya seperti itu juga, dikurangi setiap tahunnya dengan amortization expense yang sama, yaitu per tahunnya dikurangi 400.000 dolar. Sehingga di akhir tahun kelima, untuk umur manfaatnya karena 5 tahun, maka carrying amount-nya adalah 0. Ya, di akhir tahun kelima, yaitu jatuh di akhir tahun 2015. Maka carrying amount-nya adalah sebesar 0 atau sudah tidak ada. Ini untuk reversal of impairment loss. Selanjutnya,
di awal tahun 2012. Berdasarkan kondisi ya, ada peningkatan kondisi untuk market shale oil technology. Lerts menghitung kembali untuk recoverable amount bahwa patennya menjadi 1.750.000. Karena ada transaksi ini, maka kita bandingkanlah 1.750.000 itu dengan di akhir tahun tadi. Akhir tahun 2011 itu kan sama dengan awal tahun 2012. Jadi setelah 2 juta dikurangkan dengan 400.000 tadi di slide sebelumnya, hasilnya 1,6 juta. Nah, itu kita bandingkan dengan adanya pengukuran kembali atau remeasure dari Lerts sebesar 1.750.000 itu. Maka selisihnya adalah 150.000. Jadi patennya 150.000, pada loss on impairment-nya sebesar 150.000. Ini untuk reversalnya. Kemudian ini adalah impairment of indefinite life intangible, ya, ketentuan-ketentuan untuk indefinite life. Next, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, masih tetap semangat semua ya. Aaron, tolong dibaca. Baik, Bu. Impairment of intangible asset illustration. Archon Radio purchased a broadcast license for US 2.000. Aaron? Iya, Bu. Iya. Dengar suara saya, Bu? Iya, tadi kamu terputus. Aaron terputus ya? Halo, Bu. Iya. Jaringan, Bu, jaringan. Iya. Ulang dari kalimat kedua. The license is renewable every 10 years. Archon Radio has renewed the license with the GCC twins at a minimal cost because it expands cash flow to less identifiable. Archon report the license as in at finite life intangible asset. Recently, the GCC decided to auction the license to the hex bidder instead of renewing them. The set of recurrent action of similar license. Archon Radio estimates the fair value less cost to sell. Recoverable amount of its license be US 1.500, Bu. Iya. Oke, thank you Aaron. Ya, Ibu. Ini namanya mirip kamu nih, Archon. Archon, ya, Bu. Iya, tadi selintas seperti tulisannya Aaron. Ya, jadi contohnya ini ya, suatu perusahaan dia membeli broadcast license, izin untuk penyiaran ya, sebesar berapa? 2 juta dolar, cukup mahal ya. Kemudian license ini untuk 10 tahun, renewable, diperbaharui setiap 10 tahun. Kemudian Archon Radio has renewed the license with the GCC twice at the minimal cost. Kemudian informasi lagi bahwa Archon ini mengestimasikan fair value dikurang cost untuk license itu sebesar 1,5 juta. Nah, jadi 2 juta itu kita catat sebagai carrying value ya. Kemudian untuk recoverable amount-nya kita catat 1.500.000.
sehingga loss on impairment-nya adalah selisihnya sebesar $500.000. Ini contoh untuk broadcast license ya. Kemudian untuk impairment of goodwill. Jadi impairment-nya ini ya, perusahaan itu harus melakukan uji untuk goodwill minimal itu 1 tahun sekali. Kemudian impairment test atau uji impairment ini ya seharusnya itu berdasarkan cash generating unit. Kemudian harus dipertimbangkan juga untuk value in use estimates. Jadi ini adalah impairment dari goodwill untuk penilaiannya. Nah, di sini ada contoh lagi ya, contoh dari impairment. Jadi diketahui perusahaan Call by Corporation itu punya 3 divisi. Nah, perusahaan ini membeli 1 divisi yaitu Prit Products untuk 4 tahun yang lalu sebesar $2 juta. Untuk Prit Experience operating losses over the last 3 quarters. Nah, dari net asset untuk divisi Prit ini sudah termasuk dengan associate goodwill ya sebesar $900.000 dari pembeliannya. Sehingga dapat kita gambarkan dalam ilustrasi 1210 seperti tertera dalam slide berikut. Kita jumlahkan, maka diketahui net asetnya adalah sebesar 2,4 juta. Ya. Jadi ada data PPE, goodwill, ya, inventory, receivable, cash, accounts, and notes payable. Total semuanya adalah 2,4 juta dolar. Nah, untuk menentukan recoverable amount dari Prit Division, ya, yang sebesar 2,8 juta itu, kita bisa menggunakan skema seperti yang tadi sebelumnya di slide, ya. Jadi kita bisa menggunakan skema ini, kita bandingkan di $2,8 juta itu kan value in use ya, kita catat di sini. Kemudian karena ini unknown, maka ini naik ke atas 2,8 juta. Untuk 2,4 juta tadi diketahui di awal yang carrying amount-nya ya sebesar 2,4 juta. Jadi kita bisa compare dari sini. Ya, kita menggunakan tabel ini. Kemudian asumsi recoverable amount Prit Division 1,9 juta. Nah, ini ya. Ya. Jadi karena ini unknown 1,9 juta ya, dari value in use naik menjadi recoverable amount 1,9 juta, kemudian kita bandingkan dengan carrying amount-nya. Jadi 2,4 kita bandingkan dengan 1,9, selisih $500.000 kita catat sebagai impairment loss. Kita catat sebagai impairment loss, maka kita buat jurnalnya sama seperti yang sebelum ya, tadi ada contoh seperti ini juga. Debit loss on impairment, kreditnya adalah goodwill, besarnya $500.000. Ini kita catat dalam impairment loss. Nah, berikut untuk biaya R&D atau Research and Development. Nah, untuk secara frekuensi, result in something that a company patent or copyright, yang termasuk ini ya, berkaitan dengan paten dan copyright itu apa saja? Ada new product atau produk yang lebih baru, ya, proses, ide, formula atau rumus, komposisi, kemudian literary work. Jadi ini termasuk patent or copyright, ya. Tentu sangat diperlukan sekali untuk pengembangan, untuk penelitian, ya, dari aset tidak berwujud tersebut.
Nah, ini adalah contoh perusahaan-perusahaan yang menghabiskan jumlah yang sangat banyak untuk biaya penelitian dan pengembangan. Karena perusahaan tentu harus berkembang ya, meningkat dengan pesat, kemudian lebih bermanfaat, lebih menghasilkan, lebih memberikan suatu jasa yang lebih berkualitas, sehingga di pasaran juga bisa lebih menghasilkan income yang lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan ini adalah contoh yang memang dia menghabiskan biaya yang cukup besar khusus untuk research and development. Nah, kemudian ini ada ketentuan-ketentuan dari research and development cost ya. Jadi research cost must be expensed as incurred, kemudian development cost may or may not be expensed as incurred, and finally capitalization begins when the project is far enough along in the process such that the economic benefits of the R&D project will flow to the company or the project is economically viable ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu dicermati dari biaya penelitian dan pengembangan. Untuk identifikasi dari aktivitas research and development. Nah, ini ya, ini aktivitas penelitian. Contoh, ya kan? Penelitian bisa dalam suatu laboratorium untuk menemukan apa nih kira-kira ilmu atau pengetahuan yang baru, ya, mencari aplikasi, mencari hal-hal temuan-temuan yang terbaru. Kalau untuk aktivitas pengembangan, berarti kan pengembangan berarti meningkat ya, dari mulai misalnya 3 menjadi 10. Jadi tentu ada conceptual formulation, formula untuk konseptual, kemudian desain possible product ya, atau proses alternatif. Untuk akuntansinya, dari sisi akuntansi untuk R&D activities ya, kita bisa cek dari cost untuk materialnya, equipment-nya, ya, facilities, personil, purchase intangible, kontrak, maupun indirect cost. Jadi ini dari sisi akuntansi untuk aktivitas R&D activities. Nah, ini klasifikasi ya, klasifikasi contoh kita mau lihat nih, item-item ini apakah nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan ya. Kemudian nanti masuknya kemana gitu ya, masuknya kemana. Jadi ada item misalnya investment untuk subsidiary company ya, kemudian timberland, cost of engineering activity, dan selanjutnya. Kita cek klasifikasinya nanti masuk kemana untuk research and development cost. Ya, ini untuk klasifikasinya ya. Oke, nanti bisa dibaca, ada di buku ya, ada di buku cetaknya. Ya. Ini klasifikasinya nanti dimasukkan kemana, khusus untuk research and development cost. Cukup banyak ya yang bisa kita kira-kira tempatkan di mana supaya sesuai ya, sesuai dengan penempatan akunnya di laporan keuangan tersebut atau laporan posisi keuangan khususnya ya. Oke, untuk other cost similar to R&D cost. Jadi ada biaya-biaya lain yang memang hampir sama dengan biaya untuk penelitian dan pengembangan. Contoh startup cost. Jadi startup cost ini untuk operasi yang baru. Ya. Kemudian initial operating loss dan advertising cost. Jadi ini memang biayanya mirip seperti hampir sama dengan research and development. Baik,
kita lanjut contoh berikutnya. Contoh berikutnya ya. Nah, ini ada perhitungan untuk jumlah yang dilaporkan dalam research and development expense. Jadi, cost of equipment acquired that will have alternative use in future R&D project over the next 5 years. Jadi kalau untuk cost ini, ya, kita memerlukan cost untuk R&D ini sebesar $330.000. Tapi karena waktunya adalah 5 tahun, maka untuk R&D expense-nya adalah dibagi 5. Jadi setiap tahunnya menjadi $66.000, ya, $66.000. Kemudian kalau untuk material, consulting fee, personal cost, indirect cost, itu berarti memang sama ya dengan R&D expense-nya. Kecuali tadi yang di atas cost-nya karena 5 tahun, berarti kita bagi 5 dulu. Jadi hasilnya adalah $66.000. Nah, untuk material purchase for future, berarti kan di masa yang akan datang ya untuk R&D project. Jadi ini karena untuk future, maka untuk R&D expense-nya 0 ya. Jadi kita jumlah $403. Untuk penyajian atau presentation of intangible asset ya, itu kita cantumkan di dalam statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Jadi intangible asset shown as a separate item. Jadi intangible asset itu masuk ke dalam bagian laporan posisi keuangan. Kemudian pelaporannya itu similar, sama ya dalam pelaporan untuk property, plant, and equipment. Contra account, ya, contra account may not be shown for intangible. Dan ketentuan lainnya dalam penyajian intangible asset, company should report as a separate item all intangible asset other than goodwill. Ini adalah ketentuan untuk menyajikan aset tidak berwujud. Nah, untuk income statement ya, kita perhatikan dari sisi amortization expense. Itu kita sajikan ya, beban amortisasi. Kemudian impairment loss and reversal other than goodwill separately. Nah, ini contohnya. Contohnya jika kita cantumkan di sini contoh perusahaan Nestle itu menyajikan beban amortisasi di income statement. Kemudian di bagian balance sheet atau laporan posisi keuangan ada pencantuman goodwill dan intangible asset. Jadi ini adalah contoh menyajikan intangible asset di laporan posisi keuangan dan di laporan laba rugi. Ya. Nah, bisa juga nanti untuk biaya research and development-nya ya dicantumkan. Bisa di setelah selling general and administrative. Oke. Baik. Ya. Oke, sudah selesai chapter 12 tidak terasa ya. Slide-nya cukup banyak. Nanti pelajari ya, pelajari dengan seksama lagi ya, diulang lagi untuk chapter 12. Kemudian kita masih ada waktu ya, kita masih ada waktu. Saya sudah upload untuk dicoba tugas mandiri dari Google Classroom. Ini mengenai chapter 12 yaitu brief exercise 12.1 sampai dengan 12.10. Nah, dicoba dulu ya, perhatikan tenggat waktunya, coba dikerjakan. Jadi ini transaksinya mengenai intangible asset, kemudian kita diminta nih kira-kira apa jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi dari intangible asset tersebut. Jadi brief exercise 12.1 sampai dengan 12.10. Coba dikerjakan, perhatikan tenggat waktunya. Ini saya sengaja saya perpanjang sampai dengan tengah malam supaya nanti
bisa diselesaikan dengan lebih baik ya. Kemudian dalam minggu ini usahakan ada yang masih belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, itu selesaikan dengan baik supaya nilai semua mahasiswa bisa maksimal ya. Saya harap kalian bisa tugasnya selesai semua, UAS-nya juga nanti bisa sukses ya di atas nilai 90. Jadi itu target kalian di tahun 2021 ini supaya hasil nilainya IPK-nya bisa lebih tinggi lagi ya, lebih baik lagi di tahun 2021 ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bu. Iya, Devansi. Nah. Tugasnya yang kemarin nggak bisa dikirim, Bu, ke Google Classroom. Devanti ya? Iya, Bu. Yang nggak bisa siapa? Banyak, Bu. Saya juga, Bu. Mungkin nggak kelamaan kali nggak? Tapi saya kirim lewat email, nggak apa-apa, Bu? Jangan. Gini aja deh. Nanti gini, yang tugas kemarin, ya, tugas yang kemarin, kalau Mides bisa nggak Mides? Halo, Bu. Tri Mides bisa? Tugas yang mana, Bu? Yang kemarin, Google Classroom yang terakhir. Yang bulan lalu. Iya. Kan sudah kekirim, Bu. Sudah, coba sebentar, saya buka dulu ya. Itu yang pendanaan kan yang Selasa ya. Yang nggak bisa itu dikumpulin ke Mides ya kemarin ya? Kagak, Bu. Kagak Ibu kumpulin ke saya. Enggak. Jadi yang belum bisa kumpul kemana kemarin? WA grup kayaknya. Kemarin kan Ibu bilang suruh lockout dulu, Bu, Google Classroom-nya. Nah, udah coba, Bu. Tapi tetap gak bisa juga, Bu. Coba ini teman-temannya ada yang kirim kok. Sebentar. Tadi siapa yang nggak bisa? Yang nggak bisa kirim? Devanti. Sebentar ya, saya buka. Dicoba lagi Devanti. Ini teman-temannya bisa nih. Ricardo masuk, Jessica, Serapin, Anne ya. Neta udah masuk. Nastri, Trivor. Bisa ini. Bisa ya. Ya, coba lagi ya. Ini yang tugas kemarin yang belum buat Ardito, Abel, Semi, Margareta Felicia. Ya, Devanti juga termasuk belum ya, Bima. Coba lagi Devanti ya, teman-temannya ini banyak yang bisa ini. Iya, Bu, ini lagi mau ngirim. Nah, ya, coba lagi ya. Baik, ada yang mau bertanya? Ayub, mau bertanya? Lestari? Emma? Ibu, halo. Aaron, ya. Ibu bukannya tugas yang kemarin dikumpulkan hari Senin ya, Bu? Senin kapan? Yang tugas pertemuan 14 kemarin. Ini saya buat kalau tugas pertemuan 13 itu tenggat waktunya 17 Desember. Bukan, Bu. Maksudnya yang tugas yang Selasa kemarin. Oh, yang akuntansi keuangan pendanaan. Beda cerita, Iya. Ron. Oh, beda cerita juga. Gua kirain tugasnya kemarin. Maaf ya, Bu. Ini kan kelas Kamis, kan kelas Selasa. Iya. Oh, iya. Kirain habis si Devanti bikin deg-degan gitu, Bu. Kirain tugasnya kumpulnya hari kemarin. Sebenarnya kamu
bikin deg-degan, Ron. Iya, tenggat waktunya sudah ditentukan itu yang pendanaan yang hari Selasa, Ibu, ya kan? Ya, tetap gak bisa, Bu. kenapa tuh? Kamu udah buka dari Gmail? Dari Gmail juga nggak bisa, Bu. Atau gini aja, coba nanti yang nggak bisa kumpul di Devanti buat link Google Drive kirim ke saya ya. Oke deh, Bu. Boleh. Ya, gitu ya. Siapa lagi yang belum bisa? Yang belum bisa? Ada nggak di Bu. sekarang? Ya, nanti kirim ke Devanti saja ya. Karena kan ada yang sebagian banyak nih yang udah bisa nih. Jadi yang belum bisa, kirim ke Devanti, nanti Devanti kirim link Google Drive-nya ke saya. Tapi kita harus tentukan dulu nih batas waktunya. Jadi jangan sampai Devanti nanti nunggunya kelamaan ya. Teman-teman yang lain yang belum bisa kumpul, yang belum bisa upload, ini kan sekarang hari Kamis. Paling lambat semua sudah kumpul ke Devanti Jumat ya. Jumat jam 1 ya. Yang belum bisa kumpul ke Devanti Jumat jam 1, lebih dari itu tinggalkan saja link Google Drive-nya Devanti kirim ke saya. Gitu ya, Devanti? Oke, Bu. Siap. Ya. Ya. Semua juga ya yang tidak bisa kirim ke Devanti paling lambat Jumat jam 1. Baik, ada yang mau bertanya? Jadi saya sudah upload di Google Classroom, coba dikerjakan untuk brief exercise dari chapter 12 ya, coba dikerjakan tenggat waktunya malam ini. Ya, tidak ada yang bertanya ya? Baik, Bu. Absen, Bu. Ya, ini Absen. saya mau presensi ya. Semua aktifkan Iya, Bu. aktifkan dulu dong videonya, ini saya mau screenshot deh buat laporan ke AIS. Sebelum saya panggil-panggil presensi, semua aktifkan dulu videonya, saya mau screenshot. Ayub belum. Marta belum. Bentar ya, saya plus galeri. Oke. Ya. Senyum semua. Elvin kok rambutnya berdiri-berdiri itu? Di mana itu? Lagi di jalan ya? Elvin masih di mute. sinyal. Hah? Nyari sinyal? Ya. Semua senyum ceria ya. Itu siapa itu? Devanti belum aktif videonya. Emma belum, Emma. Aaron. Iya, Bu. Ya, ayo. Ini mau screenshot ini. Sudah Bu, aktifkan videonya sudah. Mides belum. Nah, Aaron sudah ya. Mides sudah, yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Baik. Ini saya mau presensi dulu. Yang ada bilang hadir ya, aktifkan videonya. Bentar saya buka AIS-nya. Akuntansi keuangan 1, pertemuannya ke-14.
Chapter 12 Intangible Asset. Trifornia Nadabdab. Hadir. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Emma Maria. Hadir, Bu. Ronaldo. Hadir, Bu. Elvin Yoel. Hadir, Bu. Kenzega. Ada, Bu. Ada. Neta Gratia. Hadir, Bu. Semi Immanuel. Semi nggak ada ya. Hadir, Bu. Hah? Ada. Mana Semi? Aktifkan videonya, Sam. Ricardo. Ada, Bu. Abel. Ada, Bu. Nastriati. Nastriati. Nggak ada ya. Bima Kudi. Bima. Nggak ada. Anne Denika. Anne tidak ada ya. Perhatikan kehadiran, jangan sampai terlalu banyak tidak hadir ya. Wahyu Daniel. Ibu itu Semi udah ada, Bu, udah muncul. Semi udah. Wahyu hadir, Bu. Wahyu ada ya. Patricius da Costa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Hadir, ya. Jadi ini saya cross check kembali ya, kasih tahu kalau ada yang salah untuk yang kelas tadi ya. Jadi yang tidak hadir, Nastriati Lado, Bima Kudi, Anne Denika ya. 3 ya yang tidak hadir untuk yang kelas yang ini. Oke, ini saya save dulu. Sayang kalau tidak hadir ya, kan sudah bayar uang kuliah. Ya, Bu. Ya, ini untuk yang kelas. Oke. Kemudian saya lanjut buka AIS yang berikutnya. Minanya adalah pikir. Siapa itu? Ya. Diki Febrianto. Hadir, Bu. Firmina. Hadir, Bu. Jessica. Hadir, Bu. Ayub. Hadir, Bu. Zevani. Hadir, Bu. Ruth Immanuela. Hadir, Bu. Serapin. Hadir, Bu. Grace. Hadir, Bu. Trimides. Hadir, Bu. Ardito. Hadir, Bu. Devanti. Hadir, Bu. Risbe.
Rizbe, ada? Hadir, Bu. Yohana Ronauli. Yohana. Nggak masuk, Bu. Oh, belum sembuh ya? Iya, Bu. Lestari Laila. Hadir, Bu. Leli. Hadir, Bu. Aaron. Hadir, Bu. Marta Gloria. Hadir, Bu. Meisela. Hadir, Bu. Ya, jadi semua hadir kecuali Yohana ya. Yohana masih sakit ya. Ya, save dulu. Mina nggak cari. Sekarang yang praktikum ya. Praktikum. Diki, Bu. Firmina, Hadir, Bu. Jessica, Hadir, Bu. Ayub, Hadir, Bu. Zevani, Hadir, Bu. Ruth, Hadir, Bu. Serapin, Hadir, Bu. Grace, Hadir, Bu. Trimides, Hadir, Bu. Ardito, Hadir, Bu. Devanti, Hadir, Bu. Rizbe, Hadir, Bu. Yohana masih sakit ya, Yohana. Yutenia, Lestari, Hadir, Bu. Leli, Hadir, Bu. Aaron, Aaron ada ya. Marta Gloria, Hadir, Bu. Meisela, Bu, saya Hadir, Bu. Bu, saya Ya. hadir jaringannya. Iya, Aaron ada ya. Oke, berarti untuk yang praktikum, Yohana Ronauli sakit ya. Semua hadir. Saya save dulu. Ya, baik. Sudah selesai presensi. Kamu di mana sih, Elvin? Masih di mute tuh, Elvin. Di mana kamu, Vin? Saya lagi di dekat-dekat rumah, Bu. Nyari sinyal. Oh, Kalau mau telepon aja harus keluar rumah, Bu. Bohong, El. Di mana kamu? Di kampung? Enggak, di Jakarta, Bu. Ah, masa di Bu, masa Jakarta? nggak ada jaringan, Bu? Saya di kampung bisa nih, Bu. Bagus, Bu. Iya, Ken di mana kampungnya? Saya lagi di Nias, Bu. Oh, Nias ya. Oleh-oleh, Iya. Ken. Jadi, iya. Elvin, kamu berarti kuliah nggak merhatiin ini dong? Apa? PowerPoint tadi ngelihat nggak itu PowerPoint tadi? Nggak ada, nggak Perhatiin. Ya, bohong. siapa itu? Ya, baik kalau begitu ya. Saya sudah upload tugas, nanti coba dikerjakan ya dengan semaksimal mungkin. Usahakan kerjakan sendiri, jangan lihat-lihat temennya, nanti malah
apa namanya, nggak ngerti, nggak paham kalau hanya menyalin ya. Usahakan kerjakan sendiri, pelajari dulu chapter 12 ya, coba dibuat dan perhatikan tenggat waktunya ya. Baik, terima kasih untuk semua mahasiswa yang sudah aktif ya di Teams. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, Ya. Bima Budi hadir. Bima Budi, cuman Siapa? jaringannya lagi nggak bagus. Bima. Bentar saya lihat dulu, mana Bima? Budi. Nggak ada nih. Angkat 18 itu, Bu. Iya, tapi nggak ada nih di partisipan ini. Bima. Ya kan? Nggak ada di partisipan kan? Ada nggak Trimides? Coba Halo mana? Bu, ya. Iya, Bima Kudi mana? Nggak ada kan? Ya ada Bu. Siapa yang bilang ada? Soalnya tadi 6 orang ini Bu dari awal sampai pertengahan sih, dari pertengahan sampai akhir. Iya, yang bilang ada siapa tadi? Tadi kan Yohana sakit ya. Tadi sudah benar ya, Mides ya, tadi ya. Semi, Yohana. Siapa tadi yang bilang hadir? Bima Kudi? Ya, jadi yang tadi di WA Group udah oke ya, Mides ya, tadi ya. Ya, baik. Jadi perhatikan semua kehadiran, jangan sampai kurang ya, karena nanti mempengaruhi untuk nilai juga ya. Jadi semua harus aktif. Minggu depan kita online lagi ya, online melalui Teams. Kita usahakan untuk mereview lagi mana pelajaran-pelajaran yang belum bisa, materi yang belum bisa, untuk persiapan ujian akhir semester ya. Jadi sudah disiapkan jaringannya, disiapkan kuotanya atau wifi-nya untuk pertemuan minggu depan. Baik, terima kasih. Selamat siang semua. Selamat mengerjakan tugas yang sudah saya upload di Google Classroom. Sampai bertemu ya di hari Selasa. Terima kasih. Ya, Terima atau kasih, di Bu. depan. Ya, Terima kasih, Bu. semangat.